Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wal akibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 19.2300.062 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri YN Parepare. Kali ini akan mempresentasikan tugas kelompok saya, yaitu mata kuliah penulisan karya ilmiah berbasis ilmu teknologi dengan dosen pengampu Dr. Usman Noer MAG. Langsung saja, yang pertama yaitu kiat menulis karya ilmiah. Salah satu kiat dalam menulis karya ilmiah adalah memperhatikan alur proses dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan persiapan atau perencanaan. Perencanaan merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan bagi seorang penulis karya ilmiah, karena dengan merencanakan segala aspek dari apa yang akan dibahas dan dikaji dapat tercapai sesuai dengan perencanaan. Maka dari itu, alangkah baiknya sebelum menulis karya ilmiah, lebih baik dituliskan rencana yang mau ditulis itu apa. Pilih topik masalah, rumusan tujuan, telusuri topik, identifikasi pembaca, dan tentukan cakupan atau ruang lingkup karya ilmiah. Tahapan yang kedua yaitu tahap pengumpulan informasi. Adapun bahan dari pengumpulan informasi dalam penulisan karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memanfaatkan perpustakaan, yang kedua memanfaatkan internet, yang ketiga mengelola dan memilah bahan-bahan pustaka, yang keempat membuat ringkasan dan melakukan paraphrase, yang kelima membuat kutipan, yang keenam membuat daftar instrumen wawancara, observasi, dan pertanyaan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap penyusunan draft. Setelah direncanakan, selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik, di antaranya yaitu menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan dibahas, seperti buku, jurnal ilmiah, proceeding, dan laporan ilmiah. Tahapan yang keempat yaitu tahapan menulis draft, di mana yaitu mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar, kemudian mengembangkan ide-ide kreatif yang masih bersifat tentatif, kemudian konsentrasi pada ekspresi atau gagasan, bukan pada aspek mekanik. Kemudian tahapan revisi, yaitu memperbaiki ide dalam karangan karya tulis ilmiah yang berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan. B. Membaca ulang seluruh isi draft data atau referensi yang akan dijadikan bahan sehingga memudahkan untuk mereduksi ke dalam bahan yang siap jadi. Kemudian C. Sharing atau berbagi pengalaman tentang draft kasar dengan teman sejawat untuk menemukan apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan. Kemudian tahap yang keenam yaitu tahap penyuntingan. Memperbaiki dan mengevaluasi perubahan aspek mekanik karangan, yaitu huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, dan format karangan. Kemudian B. Memperbaiki tulisan pada aspek kebahasaan dan meminimalisir kesalahan yang terjadi. Tahapan yang ketujuh yaitu tahapan publikasi, di mana tulisan yang kita buat akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain. Kemudian B. Sesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi dapat mengukur kemampuan kita untuk bisa mengerjakan maupun menyelesaikan apa yang bisa kita lakukan dalam membuat karya ilmiah yang bagus, terutama bagi pemula atau yang akan memulai membuat karya ilmiah. Dengan melakukan evaluasi, maka kita berarti ingin selalu melakukan perbaikan agar apa yang kita kerjakan menjadi terukur dan maksimal. Yang kedua yaitu trik dan trik citasi.
Meningkatkan citasi sangat penting bagi seorang dosen karena merupakan salah satu parameter keberhasilan ilmuwan dan pengakuan akademik. Berikut beberapa tips dan trik meningkatkan citasi diantaranya. 1. Berkolaborasi dengan komunitas yang memiliki konsentrasi keilmuan yang sama untuk saling mensitasi. Yang kedua, membuat blog pribadi atau blog institusi untuk aktivitas ilmiah. Yang ketiga, melakukan citasi sendiri dari artikel sendiri dengan catatan artikel yang akan dikutip dan keterkaitan dengan artikel yang baru dan dalam batas yang wajar. Yang keempat, melakukan upaya persuasif agar mahasiswa atau bimbingan skripsi melakukan citasi ke artikel ilmiah dosen. Yang ketiga yaitu seluk-beluk plagiat. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai plagiat cukup beragam luas. Oleh karena itu, seorang penulis karya ilmiah harus memahami seluk-beluk plagiat diantaranya. Yang pertama yaitu copy paste, clause quit, plagiat struktural, forms carifies, cut and slide, self plagiarisme, dan other dimension. Itulah materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.